siklus kehidupan atau disebut cycle of life ya. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa Allah akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu diantaranya dengan memberikan cobaan berupa kesulitan dan kelapangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Itu diantaranya ya. Jadi satu sama lain itu ada saling berlawanan ya. Sulit ya lawannya lapang ya, sehat lawannya penyakit, kaya lawannya fakir, halal lawannya haram, taat dan petunjuk ya. Lawannya adalah kemaksiatan dan kesesatan. Karena itulah di antara hikmah kenapa Allah menciptakan sesuatu yang ada lawannya, di mana di situ ada yang Allah halalkan dan ada yang Allah haramkan. Di mana di situ ada kesulitan, maka ada pula kemudahan. Karena kita manusia akan merasakan betapa nikmat istirahat manakala kita merasa lelah ya. Jadi kalau kita benar-benar lelah, pasti benar-benar kita rasakan nikmatnya itu ketika istirahat ya. Kita merasakan nikmatnya sejuk, dingin manakala kita pernah merasakan panas ya. Nah, apalagi sekarang cuaca panas dia, panas sekali, menyengat ya. Nah, kita misalnya ketika ya secara tidak langsung ya, misalnya ada hujan sedikit atau misalnya ada AC atau kipas angin ya, selama tidak berlebihan ya. Nah, kita tentunya merasakan yang namanya sejuk gitu ya, kedinginan itu kita rasakan karena emang kita rasakan sekali panasnya saat ini ya, itu di cuaca yang sangat panas ya. Saya sekarang pun juga sebenarnya masih agak panas sebenarnya nih di sini ya, kalau di Kirson ya tuh masih agak panas sekarang juga, walaupun di malam hari ya. Tapi ketika misalnya nanti di kipas angin atau di AC misalnya, yang itu kita rasakan kesejukan ya, kesejukan dengan agak dingin tuh ya gitu. Dan kita semakin merasakan nikmatnya kesehatan manakala kita sedang sakit ya gitu. Misalnya kita merasakan sakit, apalagi kalau sakit yang panjang tuh ya, maka kita rasakan kesehatan itu nikmat sekali ya, nikmat. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan hanya Allah yang paling tahu apa yang lebih baik untuk kita. Dunia ini tempatnya ujian ya. Harus kita yakini bahwa dunia bukanlah surga ya. Jadi dunia itu bukan surga ya. Malah kata hadis itu dunia itu penjara ya gitu. Dunia sijnul mukmin ya. Dunia itu penjara buat orang-orang beriman ya, itu bukan surga ya. Jadi di dunia itu bukan surga yang
selalu diisi dengan kebahagiaan ya. Selama-lamanya bukan ya. Dan dunia juga bukan neraka di mana kita selalu menderita selamanya. Karena akan silih berganti, maka itulah namanya cycle of life ya. Siklus kehidupan. Hari ini kita gembira, bisa jadi besok kita sedih. Hari ini kita menangis, bisa jadi besok tertawa. Hari ini kita sedang sulit, bisa jadi besok Allah berikan kemudahan. Oleh karena itu, kita jangan pernah bermimpi kita akan selalu bahagia abadi selamanya di dunia ya. Kalaupun misalnya orang yang sudah kaya, maka ada saatnya kekayaan itu terasa hambar baginya ya. Ya kita jangan menyangka mungkin dia orang yang kaya, dia orang yang banyak hartanya, gitu ya, segala tercukupi gitu ya. Tetapi ternyata dia orang yang ketika sudah lama kaya itu akan hambar kekayaannya itu. Apalagi kalau tidak diinfakkan, maka terasa sempit ya dadanya. Jadi kekayaan mungkin bagi sebagian orang ya enak, padahal tidak ya. Tidak selamanya nikmat ya, yang namanya kekayaan di dunia ya gitu. Jadi jangan pernah bermimpi kita bahagia selamanya ya. Dan jangan pernah kita berekspektasi tidak pernah ada masalah ya. Pasti kehidupan itu ada masalah ya, selama kita hidup ya itu. Selama kita hidup ya pasti ada yang namanya masalah ya. Dan kita tidak akan lepas dari itu semua. Karenanya manakala kita merasa khawatir, merasa sedih, kecewa, marah, bingung dan seterusnya, dari semua yang kita rasakan, maka ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia ya gitu. Dan kita harus embrace it ya. Kita lewati dan kita lalui dengan kesabaran dan ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Nah itu, karena tentunya tidak ada nikmat yang terbaik ya kecuali kesabaran ya. Dan saya tulis di satu WA sebenarnya ya, sebuah perkataan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas bin Usman As-Sindi hafizahullah, was-sabru al-damu nikmatun ya. Sabar itu merupakan nikmat terbesar ya. Yu'toha, yang diberikan kepada al-abad, yaitu kepada seseorang ya, pada seorang hamba. Jadi sabar itu nikmat besar ya. Orang ketika sedang diuji itu ya, dia mencari solusi. Tapi ketika solusi yang terbaiknya adalah sabar, itu adalah sebuah kenikmatan itu ya. Nah, makanya karena itu kita ketika menghadapi yang namanya cycle of life ya, ini tentu disinilah kita senantiasa memperbaharui keimanan kita, memperbaharui ilmu kita
amal kita ya, agar menjadi hamba yang terbaik dalam mengarungi kehidupan ini ya. Nah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di Sabtu depan ya. Semoga segera Allah berikan kesembuhan ya Pak. Malafik walafu minkum. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma islih li dini alladhi wa ismatu amri islih li dunya allati fiha ma'ashi li akhirati allati ilaiha ma'adi wa siyadatan li fi kulli khair. Allahumma tran li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju fala takhilni in nafsi tarfatain li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana afilana innaka ala kulli syai'in antub alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.